Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang perjalanan COVID-19 dari awal sampai hingga sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisya Juliawati. Perkenalkan, nama saya Manda Safitri. Perkenalkan, nama saya Gloria Nataya de Oliveira. Perkenalkan, nama saya Ramadian. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan di coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Penyebab COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Tingkat kematian akibat COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 17 Juli 2020 adalah 81.668 orang dengan jumlah kematian 3.873 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 4,7%. Pengobatan COVID-19. Sampai saat ini, belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda didiagnosis penyakit COVID-19, tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer.
Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter.